Sasia. Gerejanya di mana tadi? Di Jawa. Di mana di Jawanya? Di Semarang atau di Semarang? Di? Di apa? Di Malang atau di Semarang? Oh, di Kudus. Ya, di Kudus. Kudus jadi kayak itu dong. Hati Kudus dong. Kayak hati Kudus. Kudus saja belum sampai. Bagaimana kita yang sehat jasmani rohani ini, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu tidak bisa hanya dengan ucapan kata-kata, tapi harus dengan tindakan-tindakan real yang mana ucapan kita itu menjadi berdampak kepada orang lain. Dalam hal ini kita fokus ke mereka yang penderita ODGJ. Jadi kalau mau latar belakang keluarga, ya saya sendiri lahir dari yang menderita ODGJ itu, sehingga tanggung jawab saya untuk bagaimana dengan mereka yang mengalami ODGJ itu, termasuk ibu saya yang melahirkan saya. Maka saya rasa ini menjadi satu pekerjaan yang sangat mulia, karena bagaimanapun kita ada itu karena dari mereka yang menderita ini pun masih Tuhan masih mempercayakan untuk terlahir. Luar biasa bagi petugas kami yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan ini. Ya. Itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Itu hanya orang-orang pilihan oleh Tuhan. Ya. Dan mereka akan bertugas dengan senang hati, malah mereka menikmati pekerjaan yang dijalankan ini. Sahabat terkasih, hari ini untuk UKM Aufi adalah hari yang sangat istimewa. Kami menyelusuri punggung pegunungan Timang Boleng. Kalau dihitung keloannya itu ada 2.000-3.000-an keloan, dengan jurang-jurang terjal di kanan kiri jalan, lalu sehingga perjalanan ini membutuhkan kehati-hatian. Kami mengunjungi salah seorang program kegiatan KSP Kopdit Pintu Air yang tidak ada di program koperasi lain. Ini bisa dikatakan ini baru satu-satunya program yang mengunjungi salah seorang penderita ODGJ. Luar biasa memikirkan tentang kegiatan sosialnya. Nah, apa sebenarnya Pak Yakub sebagai Ketua KSP Kopdit Pintu Air berpikir untuk membuat program sosial yang sampai pada memikirkan saudara-saudara kita yang menderita ODGJ? Latar belakang itu Pak yang paling penting, kenapa sampai membuat seperti itu? Silakan Pak Yakub. Iya, terima kasih, karena memang kalau latar belakang kita sampai bentuk ODGJ ini satu unit sosial, itu dengan pertimbangan adalah bagaimana kita yang sehat jasmani rohani ini,
ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan itu tidak bisa hanya dengan ucapan kata-kata, tapi harus dengan tindakan-tindakan real yang mana ucapan kita itu menjadi berdampak kepada orang lain. Dalam hal ini kita fokus ke mereka yang penderita ODGJ. Kegiatan sosial lain kan juga ditangani ya Pak ya? Iya, ditangani. Tetapi ini dengan program Unsos Depaknya yang terkait dengan ODGJ langsung itu mungkin ada latar belakang, mungkin ada latar belakang keluarga, mungkin ada latar belakang tetangga dan sebagainya. Silahkan Pak Yakub. Ini menjadi pertanyaan gerakan koperasi. Saya ini kan sulit untuk menjawab pertanyaan yang kemarin dulu sudah muncul di UKM Aufi Pak. Iya. Jadi kalau mau latar belakang keluarga, ya saya sendiri lahir dari yang menderita ODGJ itu, sehingga tanggung jawab saya untuk bagaimana dengan mereka yang mengalami ODGJ itu, termasuk ibu saya yang melahirkan saya. Maka serasa ini menjadi satu pekerjaan yang sangat mulia, karena bagaimanapun kita ada itu karena dari mereka yang menderita ini pun Tuhan masih mempercayakan untuk terlahir memimpin sebuah lembaga yang sekarang Koperasi Pintu Air itu anggotanya berapa ratus ribu Pak? 452.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Batam sampai dengan Papua, Manokwari dan Sorong, Sentani, Timika. Itu kita sudah menjelajah ke sana dengan maksud untuk kita membagi solidaritas ini untuk semua kita yang ada. Jadi walaupun tadi disebutkan bahwa terlahir dari ibu yang kena ODGJ, tetapi ternyata Bapak mempunyai kepercayaan dari teman-teman untuk sementara ini memimpin 400-an ribu anggota pemilik ya Pak, anggota pemilik KSP Kopdit Pintu Air. Pak Yakub, ada kesan apa yang Bapak saksikan tadi? Ada pengguntingan rambut, ada memandikan ibu kita yang kita cintai ini. Ada kesan apa Bapak? Kesan sangat luar biasa bagi petugas kami yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan ini. Ya. Itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Itu hanya orang-orang pilihan khusus oleh Tuhan. Ya. Dan mereka akan bertugas dengan senang hati, malah mereka menikmati pekerjaan yang dijalankan ini. Pak, ini kan di Pintu Air kan ada tim khusus ya Pak, yang selalu berupaya menjadi pendamping seperti ibu-ibu cantik ini, untuk selalu membimbing lah, setidaknya membimbing keluarga. Nah, berapa banyak Pak petugas yang ada di Pintu Air, lalu teman-teman itu menurut Bapak punya kesan apa yang menjadi petugas ini Pak? Yang menjadi, mereka, bagi saya itu mereka mungkin ibadah mereka yang paling konkret itu. Jadi ibadah konkretnya adalah bertugas ke ini, membantu teman-teman kita yang sedang tidak beruntung. Tetapi kan ini kan pasti akan sembuh. Seperti ibu ini kan pasti akan sembuh. Ya, pasti. Kita harap. Iya. Dengan tangan-tangan terampil dari ibu-ibu dan bapak yang sedang syuting, saya kira Pak Yakub menderita. Ya, Pak Yakub, ke depan setelah ini kan oleh teman-teman gerakan koperasi boleh dianggap sangat amat luar biasa. Pintu Air sendiri tentang program kegiatan sosialnya akan seperti apa sih Pak yang ada di dalam pemikiran Bapak? Program yang sedang kita jalani ini kan ibaratkan kita menanam benih. Awalnya itu kecil dan itu satu waktu akan menjadi besar untuk membuat suatu lembaga yang akan menjadi untuk menangani mereka secara ini kesehatan. Kita bangun atau mendirikan rumah sakit jiwa
Itu awalnya kita melalui usaha-usaha kecil ini. Dan saya selalu beri semangat kepada teman-teman itu dengan ini kata-kata dari Mother Teresa, lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ya, saya yakin dia akan suatu waktu akan menjadi sangat besar. Usaha atau lembaga ini akan berkembang bagus untuk kemanusiaan. Yang mana banyak sekali orang yang menderita sakit seperti ini. Dan juga usaha-usaha lain seperti mereka tidak punya kartu keluarga, kartu KTP yang untuk dimana kita sounding ke pemerintah agar mereka dapat bantuan, harus melalui identitas pribadi. Ya, Pak, kalau ini kan baru unit ya Pak ya, bagian dari program lembaga KSP-nya. Ke depan apakah unit ini akan dikembangkan misalnya menjadi yayasan, lalu karena kecintaannya untuk menyembuhkan saudara-saudara kita yang kena ODGJ akan membentuk rumah sakit misalnya, seperti apa ke depannya Pak? Ya itu mulai dari, saya sudah bilang, kita awali seperti kita tanam benih. Dan suatu namanya benih itu kan dia bertumbuh, dan dia bertumbuh akan melalui proses dia akan menjadi bunga, lalu kemudian buah, dan itu akan mengembang perkembangannya akan sesuai dengan saat dia besar, dia akan dikelola secara baik. Satu lembaga yang namanya yayasan. Itu baru ke depannya. Kegiatan seperti ini kan membutuhkan pembiayaan Pak. Pembiayaan itu sendiri bagaimana cara menganggarkannya? Kalau pemerintah mempunyai program melalui Kementerian Sosial, ini lembaga yang sebenarnya kan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota. Ya, silakan. Jadi seperti itu. Bagaimana pembiayaannya Pak untuk mencari kegiatan seperti ini? Mau kemana? Bang Eliur. Oh, Mbak Eliur. Silakan. Ayo Pak, mari Pak. Pembiayaan tentang kegiatan ini. Dia pun gaji belum dipakai, bilang gaji. Kalau pembiayaan untuk sementara ya kita mulai dari tiap anggota, tiap pengelola seperti manajemen dan pengurus karyawan atau disingkat menjadi pengelola, kita sumbang 1 bulan Rp1.000. Sumbang ya? Sumbang. Bukan kewajiban? Bukan. Kita memberi sumbang. Yang mungkin lebih besar kalau ada yang punya uang lebih, tetapi kita himbau minimal Rp1.000 per bulan. Jadi 1 tahun 12.000. Tapi hasilnya juga cukup bagus untuk ya untuk kegiatan ini. Sekarang anggotanya sudah 400.000 sekian. Jadi kalau teman-teman penyumbang itu tertib ya. Nah, itu kan berarti 400 juta. Iya. Hampir setengah miliar dalam 1 bulan. Itu anggarannya kan nantinya akan lebih besar dibandingkan anggaran Kementerian Sosial untuk unitnya Pak. Betul. Harapan Bapak ke depan? Ya, harapan saya selaku pemimpin atau pimpinan untuk mengelola lembaga ini, tentu kita tidak bisa jalan sendiri, tapi kolaborasi dengan pemerintah. Sehingga kegiatan ini tidak semata-mata dilaksanakan oleh lembaga yang dibawa naungan Pintu Air, lalu unitnya adalah yayasan, dan itu pasti harus kita kolaborasi dengan pemerintah, karena ini kan tanggung jawab negara. Kita sendiri ada di dalam ini tanggung jawab negara. Saya kira itu. Pak, ini kan kami ini orang jauh yang belum ngerti desa ini, kampung ini. Desa ini, kampung ini apa namanya Pak? Desa Riit, Kampung Beit, Kecamatan Nita. Oh, masih sekian puluh kilometer dari kantor pusat ya? Iya. 8 kilometer. 8 kilometer keloannya ada 2.300-an lebih. Itu jurang kanan kirinya tajam-tajam, nggak takut ya Pak? Ya, itu sudah menjadi kehidupan
masyarakat di sekitar ini mau tidak mau. Iya. Memang kalau mau bilang takut ya takut. Tetapi kalau mau takut kapan mau? Pilihan lain. Jadi, Bapak berkunjung ke warga atau ke saudara-saudara kita yang apa namanya yang menderita ODGJ sudah berapa kali Pak, kecuali ibu ini Pak? ya ada berapa kali ya. Tapi yang lebih banyak di daerah-daerah yang rata. Oh, di daerah-daerah yang kalau rata. ini satu-satunya ya. Satu-satunya UKM Aufi yang memaksakan Bapak mesti keliling. Iya. Ya, itu boleh dibilang UKM Aufi memang nakal Pak, nakal. Itu betul. Problem nakal ya karena kita dalam keadaan kesibukan, dipaksakan harus jalan ya jalan. Iya. Pak, mohon memberikan apa namanya masukan kepada teman-teman gerakan koperasi yang lain yang kegiatan seperti yang dirintis oleh Pintu Air ini akan Bapak harapkan seperti apa? Kan banyak koperasi-koperasi besar. Betul. Silakan Pak Yakob. Ya, kalau saya himbau kepada teman-teman gerakan, ya ini kita usaha lain yang simpan pinjam dan sektor real dan lain sebagainya, tapi ini harusnya jangan dilupakan. Sehingga ini bagian dari ucapan kita terima kasih kepada Tuhan, ya masuk ke dalam. Sehingga kita istilahnya jalan itu tidak hanya satu kaki tapi harus dua kaki, ya seimbang. Tapi kembali lagi kepada masing-masing ini gerakan. Jadi kapan mereka sudah bisa mulai siap untuk mulai atau kapan perencanaannya. Dan kita ini sudah mau 3 tahun ini untuk berjalan memulai ya. Pak Yakob, mungkin nggak misalnya ini teman-teman setidaknya yang ada di Maumere yang berdekatan dengan Pintu Air. Nanti ketika ini sudah menjadi lembaga tersendiri dalam bentuk yayasan, mungkin nggak Pak, Bapak mengajak teman-teman koperasi lain bergabung di dalam yayasan ini untuk melakukan kegiatan sosial seperti ini Pak? Itu kalau kita ajak teman-teman tergantung dari teman-teman. Kita lihat sekarang saja antara gerakan ini sepertinya kurang akur loh begitu. Saya tidak tahu juga masalahnya apa. Padahal ini sebenarnya satu gerakan kita, satu payung, hanya beda kamar. Nah ini lalu kemudian, kalau sudah jadi itu saya kira semua kita ini harus tergabung. Karena kita juga punya keluarga, punya sahabat, punya kenalan yang mengalami penyakit seperti ini. Saya kira bukan hanya orang tertentu, tetapi pada umumnya juga baik orang kaya maupun orang miskin, semuanya mengalami ini. Jadi Bapak juga sangat berharap teman-teman koperasi besar lainnya, bukan hanya koperasi besar, tapi setidaknya koperasi yang ada di Maumere, yang ada di Sika, yang ada di NTT bisa melihat kegiatan ini sehingga akan mempunyai dampak besar untuk mengentaskan si derita-derita yang dialami seperti ini ya Pak ya. Ya, saya kira itu kemudian kembali kepada masing-masing gerakan untuk mereka bisa ikut dalam kegiatan seperti ini. Pak Yakob, ini pemaksaan terakhir untuk jam sekarang. Sampaikan lewat UKM Aufi apa yang pengalaman Bapak yang hari ini dipaksa-paksa untuk pergi ke kampung Pak. Silakan Pak Yakob. Saya bukan mau mengadili UKM, tapi saya bersyukur karena UKM ini kan memberikan suatu pendidikan buat semua gerakan untuk bagaimana kita jangan fokus kepada ini kerjaan kita seperti simpan pinjam atau usaha-usaha lain, sektor lainnya. Tetapi ini juga sebaiknya jangan kita lupakan. Dan ini sebenarnya UKM Aufi ini menampar kami yang menjadi gerakan ini karena kami kerja melupakan mereka-mereka yang kata kita selalu tersingkirkan, terpinggirkan, terabaikan. Dan ini sebaiknya teman-teman atau gerakan lain mari kita bersatu padu untuk membantu kita punya saudara-saudara yang mengalami kehidupan seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yakob. UKM Aufi diterima dengan baik walaupun nakal ya Pak Yakob ya. Nakal gimana? Baik. Sukses Ibu, cantik lah pokoknya hari ini. Wih. Itu saudara.